telur rebus jadi menu wajib sarapan para lansia. Manfaat pertama yang paling terasa, telur rebus membangun kembali otot yang menyusut. Tahu tidak, setelah usia 60, otot kita hilang 3-8% setiap 10 tahun. Makanya kaki jadi lemah, gampang jatuh. Nah, protein telur rebus mengandung leusin tinggi yang langsung merangsang pembentukan otot baru. Leusin ini seperti tombol on untuk membangun otot. Dosisnya di telur rebus pas banget untuk lansia. Tidak terlalu sedikit seperti di tahu, tidak terlalu banyak yang malah memberatkan ginjal. Pak Sumarno, setelah rutin makan 2 telur rebus sehari selama sebulan, bilang ke saya, "Dok, sekarang saya bisa gendong cucu lagi tanpa pegal." Bahkan, beliau sekarang bisa naik tangga ke lantai 2 tanpa pegangan. Penelitian di Amerika pada 2023 membuktikan lansia yang konsumsi telur rebus rutin, kekuatan genggamannya meningkat 25% dalam 8 minggu. Manfaat kedua yang tidak kalah penting, telur rebus itu makanan otak. Ada zat namanya kolin di kuning telur yang membantu daya ingat. Kolin ini bahan baku untuk membuat asetilkolin, zat kimia otak yang mengatur memori dan konsentrasi. Ibu Kartini, 65 tahun dari Surabaya, dulu sering lupa nama cucunya sendiri. Setelah rutin konsumsi telur rebus, sekarang hafal semua nama 7 cucunya plus tanggal lahir mereka. Saya juga jadi ingat lagi resep-resep masakan almarhum ibu saya yang sudah lama terlupa. Tambahnya dengan mata berkaca-kaca. Kolin ini seperti oli untuk mesin otak Anda. Tanpa kolin cukup, otak seperti mesin tanpa oli, seret dan cepat rusak. 1 butir telur rebus mengandung 147 mg kolin, memenuhi 30% kebutuhan harian lansia. Manfaat ketiga, telur rebus menguatkan tulang. Di dalamnya ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D, mau minum susu sebanyak apapun, kalsiumnya tidak terserap optimal. Vitamin D di telur rebus itu bentuknya D3 yang paling mudah digunakan tubuh. Pak Bambang, 70 tahun, pernah jatuh di kamar mandi, tapi alhamdulillah tidak ada yang patah. Dokter ortopedinya sampai heran, tulang bapak masih kuat untuk seusianya. Ternyata Pak Bambang punya kebiasaan sarapan 2 telur rebus sejak pensiun 5 tahun lalu. Penelitian di Swedia menunjukkan lansia yang rutin konsumsi telur punya kepadatan tulang 15% lebih baik dibanding yang tidak. Manfaat keempat yang jarang diketahui, telur rebus melindungi mata dari katarak. Ada lutein dan zeaksantin di kuning telur yang bekerja seperti kacamata hitam alami untuk mata. Zat-zat ini menumpuk di retina dan lensa mata, melindungi dari sinar UV dan radikal bebas. Pak Hasan, 69 tahun, mantan pilot Garuda, sekarang masih bisa baca koran tanpa kacamata. Saya kira karena dulu pilot, ternyata karena rajin makan telur rebus, candanya. Dokter mata yang memeriksa Pak Hasan kagum karena lensa matanya masih jernih untuk usia 69 tahun. Kandungan lutein di telur rebus memang tidak sebanyak di bayam, tapi penyerapannya 3 kali lebih baik karena ada lemak kuning telur yang membantu. Manfaat kelima yang penting untuk lansia, telur rebus menstabilkan gula darah. Proteinnya membuat gula darah tidak naik turun drastis. Ini penting banget untuk lansia yang mulai ada masalah dengan insulin. Pak Dedi, 66 tahun, penderita diabetes, gula darahnya sekarang stabil di 110 setelah rutin sarapan telur rebus. Dulu kalau sarapan nasi uduk, jam 10 udah lemes lagi. Sekarang sarapan telur rebus kuat sampai zuhur. Telur rebus punya indeks glikemik rendah, cuma 48. Artinya, gula darah naik perlahan dan stabil. Protein di telur rebus juga memicu hormon kenyang lebih lama, jadi tidak cepat lapar dan ngemil yang manis-manis. Dokter spesialis diabetes di RS Cipto pun sekarang merekomendasikan telur rebus untuk sarapan pasien diabetes lansia.
bonus khusus untuk para bapak. Telur rebus bagus untuk prostat. Seleniumnya membantu kesehatan kelenjar prostat. Penelitian di Jepang menunjukkan kakek-kakek yang rutin makan telur 30% lebih jarang kena masalah prostat. Selenium di telur rebus bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel prostat dari kerusakan. Pak Wahyu, 68 tahun, yang dulu sering bolak-balik kamar mandi di malam hari, sekarang bisa tidur nyenyak sampai pagi. Dulu, semalam bisa 4-5 kali ke toilet, sekarang paling sekali, itu pun kalau kebanyakan minum, ujarnya. Jadi, tidak perlu suplemen mahal-mahal. 1 butir telur rebus sudah mengandung 15 mikrogram selenium, memenuhi 27% kebutuhan harian. Ditambah lagi, ada zinc yang juga penting untuk kesehatan prostat pria lansia. Sekarang, bagaimana cara konsumsi yang benar? Pertama, waktu terbaik makan telur rebus adalah pagi hari saat sarapan, 1 butir cukup. Sore hari bisa tambah 1 lagi untuk pemulihan otot. Rebusnya jangan terlalu matang, cukup 6-7 menit agar gizinya tidak rusak. Kuning telurnya idealnya masih agak lembek, jangan sampai hijau pinggirnya. Kalau ada cincin hijau di kuning telur, itu tanda terlalu matang dan zat besinya sudah berubah bentuk jadi sulit diserap. Cara rebus yang benar, masukkan telur ke air mendidih, bukan air dingin. Setelah matang, langsung celup ke air es untuk menghentikan proses pemasakan. Hasilnya, telur mudah dikupas dan teksturnya pas, putihnya kenyal, kuningnya creamy. Tips untuk yang baru mulai, jangan langsung 2 butir sehari kalau belum terbiasa. Mulai dari 1 butir dulu selama seminggu, lihat reaksi tubuh. Bisa dimakan langsung, bisa juga dipotong-potong campur salad atau dibikin sandwich. Yang penting, konsisten setiap hari. Konsistensi itu kuncinya. Pak Sumarno punya trik sendiri. Dia rebus 7 telur setiap minggu pagi, simpan di kulkas, jadi tinggal ambil setiap hari. Praktis, tidak ribet, dan saya jadi tidak ada alasan untuk skip, katanya. Untuk variasi, sesekali bisa ditaburi sedikit garam dan merica atau dimakan dengan tomat cherry untuk tambahan vitamin C. Ada juga yang suka makan dengan alpukat, kombinasi sempurna untuk kesehatan jantung. Lebih mantap lagi kalau telur rebusnya dikombinasikan dengan sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Seratnya membantu pencernaan, vitaminnya melengkapi nutrisi telur. Pak Sumarno sekarang sarapannya telur rebus dengan tumis bayam. Rasanya enak, perutnya nyaman, energinya full, katanya. Kombinasi telur dan sayuran hijau itu ibarat Batman dan Robin, saling melengkapi. Vitamin C dari sayuran membantu penyerapan zat besi dari telur. Seratnya membantu membersihkan kolesterol jahat. Antioksidan dari sayuran melindungi protein telur dari oksidasi. Bu Siti, 64 tahun, yang dulunya sering sembelit, sekarang BAB lancar setiap pagi setelah rutin sarapan telur rebus dengan salad. Perut saya jadi nyaman, tidak kembung seperti dulu, ujarnya senang. Tapi ingat ya, ada yang perlu hati-hati. Kalau Anda punya riwayat kolesterol sangat tinggi atau alergi telur, konsultasi dulu dengan dokter. Untuk kebanyakan lansia, 1-2 telur per hari aman kok. Malah penelitian terbaru bilang, kolesterol dari telur tidak sejahat yang dulu kita kira. Kolesterol di telur itu jenisnya HDL yang justru baik untuk tubuh. Yang jahat itu kolesterol dari gorengan dan makanan olahan. Dr. Anderson dari Harvard Medical School bahkan bilang telur sudah tidak guilty lagi dalam kasus penyakit jantung. Tapi tetap, kalau kolesterol Anda di atas 240, batasi jadi 3-4 butir per minggu saja. Dan kalau ada gejala alergi seperti gatal atau sesak napas setelah makan telur, stop dulu dan konsultasi ke dokter. Safety first. Saya paham. Mungkin ada yang berpikir,
udah tua begini mau apa lagi? Eits, jangan gitu. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun itu masih bisa produktif dan bahagia. Tubuh Anda sudah menemani perjalanan hidup puluhan tahun. Sekarang giliran Anda yang merawatnya dengan baik. Mulai dari telur rebus sederhana ini. Pak Ahmad, 75 tahun dari Bandung, awalnya juga pesimis. Untuk apa sih dok, umur segini makan sehat-sehat? Tapi setelah 2 bulan rutin telur rebus, beliau sekarang aktif di pengajian, bahkan jadi imam sholat subuh di masjid. Saya malu sama yang lebih muda kalau tidak sehat, katanya sambil tersenyum. Ingat, kesehatan di usia senja bukan untuk pamer, tapi untuk ibadah dan berkumpul dengan keluarga tercinta lebih lama. Saya sendiri merekomendasikan ini ke ibu saya yang sekarang 72 tahun. Beliau yang dulu sering mengeluh pegal-pegal, sekarang masih rajin ke pasar naik sepeda. Telur rebus itu obat murah meriah, kata beliau. Bahkan